Hai guys, welcome back to X Experience dan hari ini gua mau memperkenalkan anggota keluarga baru dalam keluarga gadget X Experience. Ini adalah Lenovo Legion Slim 5. Kita unboxing dulu aja ya. Kayaknya ini pertama kalinya gue akan unboxing langsung di depan kamera live dengan reaction karena kayaknya gue pernah unboxing tapi this is the 3-axis handheld gimbal. I forgot what's the brand. Cuman kayaknya gue bikin sesuatu yang menarik itu sangat sulit. Jadi yang harus bikin menarik itu adalah gadgetnya. Atau barang yang gue review. Karena kayaknya kalian pada demen ya sama review mobil gue yang kemarin. Banyak juga yang komen. Semoga gue bisa memberikan review dengan kualitas yang sama ke depannya. Tapi hari ini kita akan unboxing. Dan mungkin first impression ya. Dan kenapa gue beli Lenovo Legion Slim 5. Ini bukan Lenovo Legion 5. Bukan Legion Pro. Tapi nah Legion Slim 5. Oke. Kita lihat apa yang bisa didapatkan. Kotak kosong. Kotak tidak kosong. Ini chargerannya dia yang standarnya Lenovo. Dan ini 170 watt ya, tapi cukup tipis sebenarnya. Apalagi ya seperti kalian tahu, hal-hal yang akan gue bandingkan terutama ini adalah dengan Alienware 15R4 gua yang mungkin bukannya berat ya, tapi tidak bisa dibilang enteng. Dan ya, bisa dulu dikit. Udah kosong, tidak ada lagi. Dan kita lihat laptopnya. Ini adalah Lenovo Legion Slim 5. Jadi sebenarnya mungkin gue cerita dikit ya, kenapa gue beli laptop ini. Jadi buat kalian yang sebenarnya paham tentang laptop, ini bukan laptop baru. Laptop ini adalah laptop keluaran 2023 yang artinya sudah berumur 2 tahun. Artinya apa? Gue beli gadget, bukan bekas, tapi gadget lama yang sudah stok cukup lama. Kalau gue lihat sih di sini, kayaknya dia dari, kalau dia distributor berarti dia dari bulan 3 tahun 2024. Tapi kalau dia resmi berarti dia 3 2023. Ya udah 2 tahun lah, anggaplah secara teknologi ini udah 2 tahun. Jadi mungkin di review kali ini gue nggak akan cerita banyak tentang laptopnya, gue akan lebih banyak cerita mengenai pengalaman gue mencari laptop di tahun 2025. Yang gue menghabiskan banyak banget waktu sampai nyokap gue aja marah-marah karena kerjaan gue cuma nontonin video orang review laptop terus. Dan akhirnya
gue pun masih dilema sampai di 2 jam terakhir sebelum Mall Ambassador tutup. Gue bener-bener nongkrong di sana sampai jam 8. Dia pun akhirnya masih installin Windows. Bukan Windows, sorry. Installin Microsoft di laptop gue. Dan thank you banget yang udah ngeladenin gue di sana selama berapa jam entah. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk beli Lenovo Legion Slim 5. Ya, jadi kenapa gue beli Lenovo Legion Slim 5? Mungkin kalian bisa counter di sini. Udah berapa kali gue nyebut Lenovo Legion Slim 5. Ya, jadi gue memang nyari bukan thin and light, karena thin and light itu kan secara bahasa dia memang kurang powerful ya. Gue sebagai kontraktor, mungkin sebenarnya gue nggak perlu yang sekuat ini, sekencang ini, tapi ya you know how things lah. Pertama mau ini, akhirnya itu, jadinya yang itu. Jadi pertama awalnya gue cuma mau beli Advan. Jadi gue awalnya tidak mau membeli laptop dengan dedicated GPU. Karena menurut gue udah punya PC, gue nggak butuh lah yang namanya eh apa bilangnya, laptop yang kencang-kencang banget. Karena kan gue dulu beli Alienware karena gue belum punya PC, makanya gue memilih untuk beli Alienware waktu itu. Dan oh ya, sebelum jauhan lagi, ini karena spek 2 tahun yang lalu, ini menggunakan Ryzen 7 7840HS, Ryzen 7 7840HS, dan RTX 4060. Ya, ini cukup powerful. Dan ini gue beli di harga 20 juta, lebih dikit, 20 juta 200 ribu. Dan tentunya karena Indonesia dimonopoli oleh salah satu agen yang banyak mendistribusikan laptop, hampir semua toko yang gue datengin harganya pun sama. Mungkin bagus juga ya untuk menyamakan harga, tapi kalau menurut gue ada saingan itu akan lebih baik untuk konsumen. Seperti yang gue ceritakan juga di video gue tentang mobil waktu itu. Menurut gue yang namanya monopoli itu tidak baik untuk konsumen dan akan sangat baik ke konsumen kalau kita punya banyak pilihan. Dan banyak pilihan, memang banyak pilihan laptop yang bisa dipilih. Jadi awalnya, balik lagi ke cerita gue, kenapa gue bilang nyari laptop di tahun 2025 itu bikin pusing banget deh. Jadi pertama gue mau beli laptop tanpa iGPU. Pertama gue mau Advan. Advan AI yang lagi terkenal banget ya belakangan, Ryzen 7 8845HS. Cuman gue liat review, gue ngobrol sama orang-orang yang jualan laptop, akhirnya, aduh kayaknya gue takutnya gue beli dengan harga di bawah 10 juta, tapi gue kurang puas sama barangnya. Karena itulah yang paling penting menurut gue dalam kita membeli barang. Bahwa kita harus puas dengan barang apa yang kita beli dengan uang yang kita keluarkan, terlepas dari barangnya bagus atau enggak. Selama kita puas, menurut saya, tiba-tiba gue formal banget. Menurut gue, nggak ada salahnya kalian misalkan membeli barang yang memang mahal atau menurut kalian sudah murah, selama kalian puas dengan barang yang kalian beli. Jadi waktu itu gue ngerasa bahwa gue kalau beli Advan gue nggak akan puas nih. Kayaknya gue harus naik nih dikit nih. Oh, gue ke toko Asus waktu itu habis jadinya. Gue ke toko Asus, gue lihat, wow, Asus VivoBook. VivoBook S14, S14 OLED dengan GPU yang, bukan GPU, dengan CPU yang sama. Ryzen 7 8845HS. Terus gue datang, gue cerita-cerita, ngomong, gue mau pakai buat 3D render, karena gue sendiri pakai ini ya, gue suka pakai SketchUp, SketchUp di render juga, jadi visualnya, dan gue banyak pakai AutoCAD juga, lumayan gue suka buka banyak tab juga, banyak-banyak hal lah yang bikin gue merasa akhirnya gue cerita-cerita sama tukang komputernya, wah mas itu mah kalau cuma pakai iGPU kayaknya kurang deh. Jadinya gue memutuskan bahwa oke, gue perlu sesuatu dengan dedicated GPU. Tapi di pasaran sekarang itu masih banyak banget yang pakai 2050 dan 3050. FYI, gue beli laptop gue apa? Alienware 15R4 di tahun 2018, tahun depannya itu sudah ada yang 20 series. Jadi kalau gue beli laptop yang 2050 di tahun 2025 itu sama aja dengan gue membeli laptop dengan teknologi di tahun 2020 atau 19, 6 tahun yang lalu.
Dan dengan uang yang gue keluarkan, mungkin harganya nggak terlalu mahal ya, 10, 11, 12 juta lah kalau dapet yang bagus punya. Tapi kan gimana gitu ya, gue beli laptop itu untuk jangka panjang. Gue laptop Alienware aja kan gue fungsikan, sampai sekarang masih gue fungsikan BTW di kamar. Itu masih gue pakai selama berarti udah 7 tahun. Dan masih bisa gue pakai, gue udah ganti baterainya, gue udah repaste lagi. Dia punya, apa namanya, dia punya GPU dan CPU, coolernya semua udah dibersihin. Gue bahkan udah pernah upgrade SSD juga, RAM belum gue upgrade, masih di 16. Masih gue fungsikan karena ya memang masih bisa dipakai. Cuman yang jadi permasalahan adalah berikutnya, kenapa gue cari yang tanpa eGPU ya awalnya. Karena gue lagi ada kerjaan di Bali. Dan gue nggak mungkin nggak bawa laptop. Karena tab itu yang udah gue ceritakan juga di video gue sebelum ini. Bahwa dia belum bisa menggantikan peran laptop di pekerjaan gue. Yang akhirnya gue kemana-mana bawa Alienware. Gue cuma bawa ransel. Yang artinya ransel gue isinya apa? Isinya Alienware, baju, tab, dan dokumen-dokumen lainnya. Artinya gue naik pesawat dengan ransel di 10 kilo. Untung nggak dicek ya waktu itu sama cabin attendant. Tapi jadi ya 10 kilo juga bukan masalah cabin attendant doang. Punggung gue coy, berat. Udah gitu gue cari tempat hotel yang deket. Gue jalan kaki kemana-mana di Bali. BTW gue punya SIM C, jadi gue nggak sewa motor juga di Bali ya. 2025 laki-laki tidak punya SIM C. Tapi either way, akhirnya gue capek, makanya gue cari yang thin and light. Tapi setelah dipikir-pikir, banyak ngobrol sama orang, yang tadi gue bilang, gue perlu dedicated GPU, dan gue nggak mau dengan teknologi yang sudah terlalu lama. Gue memutuskan untuk gue cari GPU dengan RTX 40 series, atau minimal dengan Radeon 7000 series, RX 7700S atau 7600S. Tapi sayangnya, dia cuma punya itu di Asus TUF A15 atau A16 Advantage Edition yang menggunakan Ryzen 7 7735HS dengan RX 7600S atau 7700S. Ya, gue sampai hafalin semuanya. Dan waktu itu gue cuma nyari Ryzen. Gue nggak mau nyari Intel karena gue nonton banyak review Jared Stack, Gadgetin juga pernah nge-review, kalau nggak salah. Jagat review, terus ada Linus Tech Tip, ada juga di Hardware Unbox. Mereka tuh banyak review tentang Intel versus AMD di zaman sekarang, dan ternyata memang AMD yang unggul, dan makanya itu gue nyari di AMD. Dan karena gue nggak mau teknologi yang kelamaan, gue nyari yang Gen 4. Sorry, bukan Gen 4. Zen 4, Zen 4. Dan itu Zen 4 itu launching di 2023 juga. Tapi kan yang paling baru 8845. Makanya setelah gue memutuskan gue mencari Ryzen, Zen 4 RTX 40 series. Dan setelah gue cek-cek harganya, awalnya gue yang dari 10 juta, dari advance 10 jutaan, naik ke VivoBook sekitar 13 juta, akhirnya ke 15 juta untuk mendapatkan RTX 4050. Ya, budget gue naik 50% dalam span waktu seminggu. Jadi gue nyari laptop tuh cuma semingguan ya kurang lebih. Setelah gue nyari laptop semingguan, gue nggak menemukan yang cocok. Karena gue merasa gue belum puas nih dengan opsi-opsi yang gue miliki. Jadi gue menghabiskan waktu seminggu lagi untuk research lagi apa yang gue mau. Gue cari harga 4050, gue cari harga 4060, gue cari AMD Ryzen 7 8845HS, atau gue perlu Ryzen 5 aja cukup 8645HS, atau gue pakai Ryzen 7 7435HS, atau gue pakai Ryzen 5 7235HS, atau misalkan gue pakai Ryzen 7 yang ini akhirnya 7840HS atau yang 7640HS, atau gue perlu yang Ryzen 9 7940HS. Dan akhirnya gue memutuskan bahwa pokoknya gue mau laptop yang tipis. Gue akhirnya ke Mall Ambassador setelah gue sekitar 3 minggu pusing nyari laptop, memilih apa yang gue inginkan. Jadi pertama, gue waktu itu cuma ke Puri. Gue lihat Asus Exclusive Store. Dan ya untuk membuka mata gue aja lah harga-harga barang berapa. Karena Asus kan juga harga pasaran ya kurang lebih ya. Kecuali kalian nyari ZenBook itu mahal.
Dan akhirnya gue memutuskan untuk di minggu berikutnya gue ke Supermall Karawaci. Karena Supermall Karawaci juga salah satu yang e-center dan deket sama rumah gue. Cuman ternyata pilihannya masih kurang pas, tokonya juga nggak terlalu banyak. Akhirnya gue memutuskan di minggu depannya, hari Minggu, yaitu hari kemarin, jadi gue syuting ini hari Senin banget. Gue syuting sengaja karena gue mau pakai ini laptop, gue mau unboxing depan kamera. Meskipun gue udah unboxing sebenarnya ya di tokonya karena dicoba dulu. Tapi akhirnya gue kemarin itu ke Mall Ambassador dari jam 2 sampai jam 8 gue masih pusing nyari laptop. Pertama gue langsung nyari sih Lenovo Legion Slim 5 ini. Tapi kebanyakan itu malah mereka nggak tahu barangnya. Jadi ini ternyata barang yang cukup dipertanyakan. Karena nggak banyak yang tahu. Mereka taunya cuma Lenovo Legion 5 atau Lenovo Legion Pro 5. Jadi tingkatannya ada Lenovo Legion, Legion Slim, karena yang tipisnya ya, jadi gue ke di atasnya. Dan ada yang di atasnya lagi yang merupakan si Pro. Jadi ini adalah yang di ya tengah-tengahnya dikit lah. Tapi nggak ada. Gue ke berapa sekitar 3-4 toko itu nggak ada yang tahu. Karena gue ke salah satu toko, gue tahu dia punya, gue liat barang, makin tertarik. Tapi gue nggak mau langsung beli tanpa gue punya perbandingan yang lain. Gue ke toko yang lain, akhirnya gue ngeliat Acer Helios Neo 16, tapi berat. Acer Nitro V16, tapi berat. Sebenarnya secara harga itu mereka sudah lebih masuk, karena 4060-nya aja itu datang di harga 18. 4050-nya bisa datang di harga ya 16-an lah kalau kita pakai Ryzen 7 8845HS. Dan sebenarnya Intel juga punya yang baru ya, Intel Core Ultra 7 155H atau Core Ultra 5 125H atau misalkan kalian pakai yang Core 9. Ya, banyak banget teknisnya. Gue udah hafal di luar kepala jadinya karena gue udah pusing banget gue buka Reddit ya kita di Indonesia sebenarnya tidak punya akses ke Reddit tapi ya kalian tahu lah gimana caranya bisa masuk ke Reddit dan banyak yang memilih untuk menggunakan AMD terutama dibandingkan dengan i7, i3, i5, i9 mereka lebih memilih menggunakan AMD Ryzen tapi yang Zen 4 maka itu gue terfokus banget kemarin ke 8845 dan 8645. Cuma gue lupa ternyata yang di tahun sebelumnya itu juga sudah ada yang Zen 4, yaitu yang ini, 7840H. Dan setelah gue cek, ternyata Ryzen 7, maksud gue Ryzen yang Zen 4, mau yang tahun lalu, atau yang 2024, atau 2023, itu perubahannya atau improvementnya itu sangat sedikit. Sedikit banget. Jadi akhirnya gue memutuskan, oke, nggak masalah, gue cari laptop yang 7840H. Terus gue datang ke satu toko, dia memberikan opsi MSI Prestige AI 14. Sorry, 14 AI kayaknya ya, AI Studio. Dan dia itu yang menggunakan RTX 3066 GB. 3056 GB, sorry. Ya, itu yang bikin pusing juga. Jadi RTX 2050 dilanjutkan oleh RTX 3050, lalu dilanjutkan lagi dengan RTX 4050, tapi RTX 4050 setelah launching dia melanjutkan lagi sebuah barang yang bernama 3056 GB. Jadi sebenarnya teknologi baru apa lama nih? Tapi angkanya udah 3. Ada yang 4. Ini juga lebih kencang dibanding yang ini. Sama-sama 6 GB. Jadi biasa RTX 3050 BTW itu 4 GB ya. Yang ini udah ada yang 6 GB. Cuman oke, gue putuskan gue nggak mau yang 30 series. Jadi gue putuskan wah nggak bisa deh pak, saya tetap mau yang 40 series. Terus dia bilang sama dia, ada deh mas, kalau nggak MSI Prestige 16 AI, MSI Prestige AI 16 Studio. Ya apapun itu namanya. Jadi kalian kalau nyari laptop itu pasti akan pusing banget sama yang namanya nama-nama laptop. Gue mungkin akan taruh di sini untuk spek-spek apa yang harus kalian cari dalam sebuah laptop dan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing juga. Jadi MSI Prestige 16 itu di harga 19 jutaan, kecil, sudah mendapatkan layar 16 in dengan Core Ultra 7 155H dan RTX 4050. Wah, speknya udah pas nih, kecuali yang Core Ultra aja. Karena gue tetap lebih kepengen AMD gitu, karena komputer gue juga full AMD, jadi gue lebih ke
tertarik ke AMD deh. Intel tuh udah lagi gue lupakan dulu deh. Lagi gue lebih kepengen kayak coba AMD. Dan setelah mikir-mikir panjang lagi, itu gue udah kelar dari sana, gue nggak langsung beli, gue makan dulu jam 6. Terus gue nunggu lagi, gue balik lagi ke toko yang tadi, toko lagi yang satunya lagi, gue ke tokonya MSI langsung. Akhirnya gue putuskan bahwa karena penggunaan laptop gue akan lebih banyak yang intensif, karena mungkin juga gue waktu ke Bali akan main game ya, yang namanya laptop gaming atau laptop yang kencang, masa iya gue nggak pakai. Jadi gue memutuskan bahwa oke lah, Lenovo Legion 5. Jadi itulah cerita di balik pembelian laptop gua dan juga rant gua terhadap kesulitan mencari laptop di tahun 2025. Jadi, mungkin di penghujung acara ini gua mau memberikan tips and tricks dalam mencari laptop. Karena ya nggak ada seru dong kalau isi video gue cuma ranting doang. Jadi, yang pertama, pastikan kalian tahu kebutuhan apa dan jagalah keinginan kalian. Karena kalau kita ngomongin kebutuhan doang, gue nggak butuh yang sekencang ini. Tapi gue mau banget ini laptop. Gue belum pernah punya Thin and Light. Karena technically laptop gue yang sebelum ini, bahkan Lenovo IdeaPad, itu laptop legendary sih. Gue tamatin GTA 5 dengan i7 generasi 4 atau 3, gue lupa. Dengan GT 740M, gue tamatin GTA 5 waktu itu. Tapi itu tahun 2000, gue beli tahun 2010, 2000 berapa ya? 2013 kali ya, 2013 sampai 2016. Oh enggak, 2013 sampai 2018. Gue pakai 5 tahun. Terus gue lagi main game, dia blue screen. Akhirnya gue beli yang Alienware 2018. Baru di 2025 ini, gue ganti laptop lagi. Jadi tips and tricksnya apa? Balik lagi, tahu kebutuhan kalian apa. Kalau kalian memang cuma office worker, kalian cuma butuh yang penting enteng, nggak perlu lah dedicated GPU. Tapi kalau bisa kalian cari di Ryzen yang udah Zen 4, mungkin yang U pun oke ya, kalau masih ada yang berapa-berapa U, misalkan 8840U atau 8845U, saya nggak tahu ada apa enggak yang 845U. Tapi pokoknya yang belakangnya U, itu pasti akan lebih hemat baterai. Meskipun prosesornya nggak terlalu kuat, tapi kan kalau kalian memang cuma pakai Office, cuma pakai PowerPoint, kalian browsing internet, cari-cari data, harusnya cukup. Dan kalau memang cuma itu pekerjaannya, tapi nggak, sorry, bukan cuma itu doang. Yang paling penting berikutnya adalah kalian minimal 16 GB untuk RAM. Kenapa? Karena kalau 8 GB, gue kemarin baru buka laptop kantor gue lagi, laptop teman kantor gue. Itu ternyata belinya 8 GB waktu itu, dan baru gue nyalain, tahu-tahu dia penggunaannya udah 7,7 GB. Gue nggak ngerti itu Windows ngapain. Gila. Jadi carilah yang 16 GB. Ya mau di DR4, di DR5 nggak beda lah, nggak terlalu masalah. Kalau misalnya di DR5 bagus, dia lebih kencang, tapi yang penting adalah kapasitasnya 16 GB. Dan kalau kalian pakai yang Intel, carilah yang paling baru. Dalam arsitektur, mungkin kalau dia nggak yang paling baru banget secara angka, secara generasi, tapi secara arsitektur carilah yang paling baru. Jadi, kalau bisa hindari yang Intel Core i7, i5, i3, carilah mungkin yang kayak Core Ultra 7 atau Core 7, Core Ultra 5, Core 5, itu akan lebih menguntungkan dan akan lebih panjang umur laptopnya dibandingkan dengan kalian nyari yang arsitektur yang lebih lama. Kalau Ryzen menurut gue sih hindarin yang namanya udah Zen 3 ya. Kayaknya lebih mending cari yang Zen 4 aja. Karena upgrade-nya dari Zen 3 ke Zen 4 itu lumayan. Yang terpenting berikutnya adalah apakah kalian membutuhkan sama yang namanya dedicated GPU. Jadi dedicated GPU itu dipakai buat apa sih? Kalian misalkan buat main game, sebenarnya nggak harus, tapi satunya untuk main game, untuk rendering, untuk pekerjaan-pekerjaan yang intensif dalam grafik. Misalkan kalian 3D modeling dan lain-lainnya perlu ada simulasi yang perlu real time adjustments, itu pasti akan lebih menggunakan GPU. Dan kalau bisa,
terutama kalian yang memang membutuhkan hal-hal tersebut, carilah yang minimal 6 giga. Minimal 6 giga. Jadi 4050 itu udah 6 giga itu udah oke. 3050 sebenarnya kayaknya sih masih oke, tapi sekarang aja udah mau keluar yang 50 series ya. Kayaknya kalau nyari yang 30 lagi, kecuali dealnya bagus banget, kayaknya mendingan nyari yang di 40 series. Dan yang terpenting berikutnya adalah budget. Budget awal gue adalah 10 juta. Akhirnya gue beli 20 juta. Men, kalau kalian bisa menjaga hal-hal tersebut, lu bisa menjaga ekspektasi dan keinginan kalian align, top. Karena begitu kalian diberikan oleh banyak pilihan, itulah yang akan membuat kalian jadi bingung. Dan semoga gue akan happy dengan laptopnya. Mungkin berikutnya gue akan review laptop ini barengan, gue bandingin sama upgradeannya, maksudnya gue upgrade dari mana, yaitu Alienware 15R4. Jadi stay tune buat video berikutnya, dan ya mungkin itu aja yang bisa gue ceritain hari ini, termasuk rant gue untuk membeli laptop di tahun 2025. Semoga ini laptop bisa bertahan lagi sama gue untuk jangka waktu yang panjang, karena gue nggak mau buang-buang duit lagi untuk laptop. Ya, itu aja dari gue hari ini. Like and dislike as you like it, and see you in the next video. Oh, kaki gue kesemutan.